Saya ingin mencoba menganalisa sebetulnya apa sih permasalahan yang berhubungan dengan DNA Pro dan juga dengan eh, SWI dan Bapepti. Karena begini, sebagai lembaga negara, Bapepti dan SWI pastilah mempunyai pengetahuan, pasti mempunyai manajemen, pasti mempunyai orang-orang yang kompeten di bidangnya. Apalagi membawahi entitas, membawahi exchanger seperti itu. Pasti orang-orang yang berada di dalam lembaga tersebut pasti sangat kompeten. Pasti syarat dengan teknologi, pasti syarat dengan dunia bisnis, khususnya perdagangan. Dan yang terkhusus lagi adalah trading. Yang lebih khusus lagi adalah digital digital trading. Nah, tidak diragukanlah, mereka adalah pasti orang-orang yang kompeten dan juga pasti banyak ahli-ahli di dalamnya. Nah, khususnya di DNA Pro yang di mana Daniel Abe dan timnya menunjukkan golongan-golongan millennials dengan kemajuan pola pikir dan dilengkapi dengan teknologi sebagai pengetahuan mereka. Sebetulnya apakah mereka ada kesalahan secara teknis atau secara hukum, atau mungkin ini secara moral saja? Apakah silaturahim manajemen DNA dengan regulator kurang ada, ya, sehingga tidak terjalin atau belum nyambungnya masalah atau permasalahan yang dihadapi di dalam platform DNA yang notabene syarat dengan pengetahuan dan kemajuan teknologi. Nah, saat ini kan Pak Daniel Abe juga belum muncul, yang ada adalah para member. Nah, saya hanya berpikir begini, eh, yang pertama tetap menghimbau kepada regulator, mohon kiranya ini anak-anak bangsa memang perlu dibimbing, ya harus diayomi, dan saya tahu persis dan karena saya mendengar dari update-nya Pak Daniel Abe pada saat sebelum berangkat ke Turki, itu dia sangat ingin sekali dibina, sangat sangat ingin sekali menjadi mitra pemerintah, khususnya regulator. Nah, oleh sebab itu sekarang ini yang ada kan para member dan juga dari pihak SWI dan dari pihak Bapepti. Sekedar saran, coba kita silaturahim, ya kita yang muda-muda, kita ketemu ke eh, ya pimpinan daripada Bapepti, pimpinan daripada SWI. Yuk, ini sekedar silaturahim agar kiranya ada semacam moral, ya, kesatuan moral. Karena kalau secara hukum pasti orang-orangnya sudah sangat pintar-pintar. Ini yang saya pikirkan, ya. Sebetulnya saya tidak berpikir secara dalam, tetapi saya merasa, ya, saya rasakan bahwa sepertinya silaturahim anak bangsa terhadap pemerintah layak untuk dilakukan. Mumpung saat ini masih dalam situasi Idul Fitri, ya. Nah, jadi ayo kita bertemu dengan pihak regulator, kan, silaturahim lah, silaturahim, bertukar pendapat seperti itu. Nah, nanti hal ini bisa dilanjutkan oleh tim manajemen, ya. Saya yakin juga sekarang ini tim khususnya dari pemerintah, karena ini sudah diperintahkan oleh pimpinan tertinggi, yaitu Bapak Jokowi, memang sudah memerintahkan dan sudah mendesak Bapepti, OJK dan Memperindag, ya, dari Deperindag untuk segera menangani masalah digital trading ini.
Nah, itu sekedar apa namanya, mungkin tidak terfikirkan atau disepelekan, tetapi masalah moral ini eh, ya, ayo kita ketengahkan ya. Jadi bukan dalam Pancasila ini kan tidak hanya hukum lulu kan gitu ya, tapi ada moral. Nah, itu azas kehidupan bangsa kita sejak zaman nenek moyang kita seperti itu ya, kita harus ada silaturahmi, menjalin hubungan ya, dan saling satu sama lain saling berhubungan dengan baik, saling membina dan tetap menjaga kestabilan, keadilan dan kenyamanan serta keamanan. Itu saja, semoga DNA Pro bisa berjalan kembali dan dana yang memang dana itu dalam keadaan di freeze tentu dalam keadaan diamankan oleh negara ya, karena tidak ada satupun yang boleh menyentuh dana tersebut karena memang sudah dibukukan oleh pemerintah. Pemerintah ini kan resmi ya, tentu tidak ada seorang pun bisa mengutak-atik ke barang bukti ya, seperti itu. Nah, henti-hentinya saya mengajak para member DNA Pro di seluruh Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk tetap tenang, sabar, tabah, dan tawakal, dan selalu berdoa kiranya keadilan ada di tengah-tengah kita. Sampai jumpa.